Kalau kita berbicara masalah bisnis atau spesifiknya yang terkait dengan tema webinar kita startup, kita lihat dulu, startup itu adalah sesuai dengan kata-katanya sesuatu yang baru atau memulai bisnis yang baru atau memulai bisnis dari nol. Bukan hanya bisnis yang terkait dengan digital atau bisnis kekinian yang memang marak saat ini, tapi juga bisnis yang konvensional. Artinya bisnis-bisnis yang belum terkait dengan sesuatu yang berbau digitalisasi. Memang memulai bisnis itu bukan sesuatu yang mudah dan juga bukan sesuatu yang sulit. Menjadi seorang pengusaha harus memang dari hati kita sendiri, bukan dari paksaan, bukan dari tekanan atau mengikuti tren. Dari dalam hati kita sendiri. Dan memang banyak pengaruh yang membuat orang itu ingin berbisnis atau menjadi pengusaha. Kalau kalian sekarang berada di lingkungan kampus, kemungkinan pengaruh terbesar kalian adalah kampus kalian sendiri. Kita tahu sekarang IPB mencanangkan sebagai entrepreneurial university. IPB berharap menghasilkan paling nggak 10% dari setiap lulusannya menjadi pengusaha dan entrepreneur. Tentunya ini hal yang tidak bisa dibilang mudah. Apakah IPB sendiri, khususnya Fateta, sudah menyiapkan hal-hal atau dasar-dasar yang memacu orang untuk menjadi seorang pengusaha? Baik itu dalam bentuk mata kuliah, dalam bentuk pelatihan, dan sebagainya. Untuk memulai usaha, tentunya kita memerlukan pertama ide dan konsep apa yang akan kita usahakan, bukan uang. Terkadang kita berpikir terbalik, harus punya uang dulu baru memulai bisnis. Sekarang kita coba balik pemikiran kita atau pola pikir kita. Kita punya ide-ide dan gagasan terlebih dahulu. Uang bisa didapat atau rezeki bisa didapat kemudian. Karena yang perlu ada diketahui, banyak juga orang di luar sana yang punya banyak uang tapi bingung mengalokasikan uangnya untuk berbisnis atau berinvestasi di bidang apa. Kalian sekarang bisa dibilang generasi milenial, bahkan generasi Z, yang mempunyai pola pikir yang jelas berbeda dari generasi-generasi sebelumnya, generasi baby boomers, X dan Y. Berpikir lebih kreatif, berpikir lebih inovatif, banyak menghasilkan bisnis-bisnis yang luar biasa. Tapi memang butuh ada pendalaman, butuh ada coaching dari pihak-pihak tertentu. Tadi saya bilang lingkungan yang berpengaruh paling besar adalah lingkungan kampus. Samping itu, manfaatkanlah jejaring kita. Alumni IPB bukan hanya alumni dari Fateta, tapi dari seluruh fakultas IPB sudah banyak alumni kita yang menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses, baik di bidang kita pertanian maupun di luar bidang pertanian. Pertanian ada yang sukses di pertanian, di peternakan, perikanan. Saya sendiri sebagai seorang alumni IPB, saya berbisnis memang banyak di bidang pertanian dan peternakan. Mungkin sesuai dengan background saya alumni Fakultas Peternakan angkatan 38, masuk tahun 2001. Nah, saat ini saya juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Alumni Fakultas Peternakan IPB. Manfaatkan jejaring. Jejaring kita di alumni macam-macam, usahanya macam-macam. Saya cukup kenal cukup banyak dari mereka. Jadi salah satu poin yang ingin saya sampaikan juga, networking sesuatu yang penting dalam bisnis, sesuatu yang penting dalam usaha. Saya sekarang sedikit sharing dengan adik-adik sekalian. Saya telah menjadi bagian dari jejaring atau network adik-adik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau berbicara bisnis lagi, saya pribadi pernah mengadakan sebuah event bisnis melalui sosial media saya. Memang hasilnya sangat luar biasa. Banyak sekali generasi-generasi milenial memasukkan berbagai macam proposal terkait bisnis, macam-macam ide-idenya. Saya yakin adik-adik di IPB juga punya banyak ide mengenai hal tersebut. Sekarang di berbagai universitas negeri, saya rasa di IPB juga ada, udah banyak inkubasi mengenai bisnis yang di-coaching baik oleh alumni maupun orang-orang profesional di luar.
saat ini juga zamannya bukan zamannya kita ingin menguasai semua bidang atau suatu hal dari hulu ke hilir semuanya. Sekarang this is a time to collaborate. Supaya kita lebih kuat, lebih bertahan, kita mesti berkolaborasi. Jadi kita balik lagi ke kita sebagai manusia yang kita kenal sebagai makhluk sosial yang bergantung dari manusia satu dengan manusia yang lainnya. Mengkolaborasikan bisnis juga mungkin nggak mudah karena akan memadukan berbagai kepala di dalam satu entitas. Nah, ini butuh keterbukaan, butuh juga saling berbagi ide, karena memang masing-masing dari kita pasti punya ide masing-masing yang tujuannya pasti baik. Jadi sekarang eranya memang era kolaborasi. Beberapa poin tadi sudah sampaikan secara general sebagai pengganti sementara saya nggak bisa hadir di tengah adik-adik sekalian. Bisnis itu nggak melulu masalah uang. Memang perlu banget network, baik itu network di antara kalian sendiri, alumni, keluarga, lingkungan, dosen dan sebagainya. Terus yang terakhir itu memang sekarang waktunya berkolaborasi. Kapan waktu terbaik untuk memulai suatu usaha atau bisnis? Anytime is a good time to start business. Jadi nggak ada waktu yang ditentukan, wah ini lagi musimnya untuk membuat usaha, ini lagi timingnya untuk membuat usaha, nggak ada. Anytime is a good time to start business. Just stop talking, just do it. Mungkin nggak banyak yang bisa saya sampaikan di waktu yang terbatas ini. Semoga sedikit hal yang saya sampaikan kepada adik-adik semua bisa bermanfaat atau menambah khasanah, wacana, wawasan adik-adik sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf nggak bisa menghadiri acara yang diadakan oleh kalian. Semoga di lain kesempatan kita bisa bersilaturahmi baik secara online maupun insya Allah secara offline. Kalau sempat bertemu saya suatu waktu di lingkungan kampus kita, di lingkungan Institut Pertanian Bogor, silakan tegur saya, sapa saya, ajak ngobrol saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.